Hari ini, Gus Samsudin menerima kedatangan rombongan tamu dari daerah Cirebon. Salah satu dari mereka, dengan penuh haru, mengaku sangat mengagumi Gus Samsudin sejak lama. Ia bahkan tak kuasa menahan air mata ketika akhirnya bisa bertemu langsung setelah bertahun-tahun hanya mengikuti dan mengagumi lewat media sosial. Dan rombongan ini tengah mengalami berbagai kendala dalam usaha yang mereka jalani, sering gagal dan belum menemukan jalan keluar. Dengan penuh kehangatan, Gus Samsudin mendoakan agar usaha mereka dilancarkan oleh Allah dan diberkahi dalam setiap langkahnya. Beliau pun memberikan nasihat penuh makna. Saat kita berada dalam kesulitan, jangan hanya fokus pada apa yang hilang. Ingatlah kebaikan Allah yang telah diberikan, kesehatan, umur, dan segala nikmat lainnya. Setiap ujian hadir bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mendekatkan kita kepadanya. Dan bila ujian itu mampu dilewati dengan sabar dan ikhlas, maka Allah akan menggantinya dengan keberkahan yang tak terduga. Gus Samsudin juga mengisahkan perjalanan hidupnya sendiri yang penuh ujian, sejak kecil hingga dewasa. Tak sedikit hinaan, cacian, bahkan fitnah yang beliau terima. Namun beliau memilih untuk tetap sabar dan selalu membalas dengan kebaikan. Alhamdulillah, hasil dari kesabaran itu kini mulai tampak. Keberkahan dari Allah yang terus mengalir dalam kehidupannya. Jadi hidup itu harus tenang. Harus tenang. Allah yang mengatur kita. Kita itu diciptakan itu untuk beribadah. Ya termasuk bekerja juga beribadah. Tapi yang mendatangkan rezeki itu bukan bekerja. Allah yang memberikan rezeki. Itu hanya bentuk ikhtiar kita saja. Ya orang datang ke sini minta tolong, ya yang menolong Allah, saya hanya mendoakan. Guru nggak bisa memintarkan murid, yang memintarkan Allah. Guru itu hanya sekedar bagi-bagi manfaat saja, ikhtiar saja, gitu. Begitu kuasanya Allah kok kita masih bingung sama hidup ini. Apa yang kita bingungkan itu? Apa sing dhewe? Wong saya itu tahu-tahu ya udah ada segini, udah tahu bisa kerja. Caranya berdiri aja saya nggak tahu kok. Moro-moro iso ngatik sama aku, iso ngomong piye caranya aku gak roh. Krungu lho gak tahu dari mana cara saya bisa mendengar itu. Moro ya nek kuping iso krungu ngono. Ya Gusti Allah sing ngrungokne. Allah ya basir. Jadi panjenengan yang penting tenang ya. Jauh-jauh dari sana ke sini harus ada manfaatnya. Yang pertama harus tenang. Nanti kalau sampai sudah tenang, ikhlas dengan apa yang Allah berikan, tahu bahwa hidup itu hanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nanti semuanya ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Saya pun juga hanya begitu saja. Ayo monggo kene. Bareng-bareng nggak apa-apa, Wong Pira. Wong Pira iki mau papat bareng ta? 6 Gus. 6 di salah ya. Ini nama ini anu. Barakallah sehat. Aku digawakne apa iki aku? Kerupuk, mantep iki. Anu, Kang Umi. Kulo penggemar iku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Ya Pur, tawai Pur. Bagi tak Pur. Ya Pur. Ibu pisang itu, Gus. Oh, iki pisang apa iki? Ambuan. Ibu maman, bahasannya sih nyonya. Oh iya, pisang Ambon. Ini goreng enak iki. Iya ta? Kakek ibu di dalam ya? Pula kakek Kalimantan Cirebon. Cirebon? Ini orang dari Cirebon orang berapa? Ya keluarga, anak ponakan adik. Ini 3 ini? Iya ini anak saya. Ini ponakan. Kami masih adik sama ada lagi cuman apa tuh? Naik mobil pusing. Oh, istirahat dulu ya. Terus ya. Satu jam gue tidur aja. Seneng ngadain itu urusan gendo. Ya, tenang bahasa rahmi ini terus katanya gitu.
Nggih. Kali. Enak li. Ora cumane sitok urung ditali kok. Sinten namine jenengan? Kula Dais bin Raji, Pak. Dalem? Dais Dais bin Raji. Al-Fatihah. Istrinya namanya siapa? Wasi'ah. Al-Fatihah. Anaknya yang belakang ini namanya Sulaiman. 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 Iya, nama Nabi Sulaiman. Al-Fatihah. Gimana ceritanya bisa sampai sini? Ya coba. Pennya apa? Fannya. Seneng gak malam jam. Kalau sama Sering nonton saya. Iya, paling seneng lah. Kalau ya sehari semalam saya ini ya maksudnya hanya hidupnya apa Gus Samsudin tuh hanya bagaimana tuh kehilangan benar saja macam nanti akan sini oh banyak satu bisa satu lagi sini Alhamdulillah. ya itu sih kita mau datang udah tolong Siap. masih tak boleh Pak. Masih tak boleh lah. Masih tak boleh ngebok kita dulu. Satu lagi kesulitan masalah itu. Masalah dagang. Dagangnya belum. 2017 coba bikin dagang dagang. Tapi nomor terus itu Pak. Terus. Ini banyak utang. Ini ada saya Pak. Oh ini adiknya. Adik keluarganya Dagangnya sih pas satu dagang es jus, sama kopi, itu. Dari tahun 2012. Dagang tuh pura-pura beruntung. Sering nggak ngelayani. Masa itu ada sih Allah pada bisa pakai satu sini kita bagi Jualannya di mana? dari pinggir Pantura dan Palembang jemput balapan pasar Minggu orang dikit sudah nambah pada tuh mas dia bawa jalan Pantura di jalan sih jangan lupa kalah tadi jangan alhamdulillah malah harus saya nggak ngerti jangan ngomongin terus Istrinya mana? Istilahnya saya ajak kayu, saya bilang istirahat bagus. Dan saya lupa orangnya mabukan. Dan saya bersama cucu. Saya salam satu. Dia bilang saya cuma bisa peluru gitu. Berarti Cirebon dekat sama Kang Ujang ya? Kang Ujang Bustami? Oh jauh ya? Kalau jangan, saya depan kok. Jauh, 30 kilo lagi. Palimanan mbak, saya pulang kok, karena Palimanan. Gak nginep tah? Nyapa gak nginep? Atuh-atuh orang nginep. Nginep mo. Ya wes hati-hati. Heeh. Salam. Sabar. Nanti tak kasih amalan. Inna fatahna laka fathah mubina. Isi multifungsi nanti biar dagangannya biar laris ya. Nah, ini Pak, bisa menangkan warga itu banyak. masyarakat kembali. Makanya kembali itu ada kan. Saya nggak layani saya lama. Saya kan jam 8 bulan dalam mana. Saya nggak dapat itu. Belakangnya siapanya? Sini. Untuk masyarakat
Kalau ini anaknya, Iya, anaknya. siapa namanya? Leman, Gus. Apa? Tanya sama kamu. Leman. Bang Leman. Al-Fatihah. Kang Leman kerja apa? Dulunya jualan itu. Jualan. Ya jualan. Pernah kerja di Rotan. Sekarang kerja enggak? Sekarang jualan sama bapak itu. Iya enggak anu sana. Iya, jualan sama bapak. Al-Fatihah. Piye itu tak gendong? Kesini naik apa? Nah, kalau mobil, Nyetor mobil. Iya, naik mobil. kalau mau berangkat pokoknya jadi kunjung itu kan, sudah mampu. Orang berapa yang tadi dari Cirebon? Orang 6. Sopirnya siapa? Sopirnya Oh ada di luar. Oh, ada di luar. supirnya ya saudara anak saya, Pak. Oke. Jadi kita berdoa bersama-sama. Semoga semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita meminta hanya kepada Allah. Kita meminta kepada Allah yang tenang. Ya. Kita meminta kepada Allah. Nanti di terapi, nanti diamalkan amalannya. Saya rencana pengen beli itu, Pak, apa tuh paket komplit sifat ya. Dan saya baru ngasih tahu di YouTube tuh, saya melihat tuh kurang paham ya apa, Pak. Dan saya tuh langsung saya pulang ini ketemu. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Jadi kendalanya apa? Yang pertama masalah pekerjaan. Ada satu masalah usaha. Satu masalah usaha. Ya, dari 2017. Ada jalan mana Pak? Cuman setelah 2017 banyak orang kan pakai kaki lima tuh, kalau pakai tepang ya. Saya dapat rezeki, dapat alasan dibangun itu beresin, setelah itu langsung begini tuh, baru dapat untung harus masalah kebanyakan tapi memang ya kalau nggak dibantu sama manusia tuh banyak tanah mau dibantu sama anak saya Yang penting kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang penting kita tumbuhkan rasa syukur kita. Apapun yang terjadi, alhamdulillah kita masih dikasih sehat, ya toh? Alhamdulillah kita masih bisa bekerja gitu. Ada orang yang punya apa-apa tapi kalau sakit stroke nggak bisa apa-apa itu ya nggak enak toh. Jadi kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur kepadaku itu pasti aku tambahkan. Apapun yang terjadi, kita tenang, terus kita jalankan perintah Allah, kita bersabar, itu nanti akan diberikan kemudahan. Walaupun toh serba kekurangan, tapi yang penting kita sehat, yang penting kita bisa makan gitu. Intinya kita harus lebih banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur itu nanti rezeki kita akan terus bertambah. Itu akan rezeki itu banyak.
ya kesehatan, ya keselamatan, itu termasuk rezeki, bukan hanya tentang uang. Belanja dengan apa masalahnya? Apa nganterin aja? Ngomong sih gue semakin enggak. Ya. Ya. Tujuannya sing antar. Semakin Tujuannya sing antar kakak. Nganter kakak ini. Karena silaturahmi Pak, alhamdulillah sama silaturahmi. Main ngerti tempatin misalnya kapan-kapan. Tahu langsung kita ada Alhamdulillah ya, udah sampai sini. Silaturahmi, akhirnya pada mau Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, apa, kalau ada tangan batur Pak ya, yang kadang-kadang usik sama saya ini Pak. Apa ini dah harus pelindungan itu dah Pak? Musiknya gimana? Kadang-kadang tuh Pak kayak kepo, kadang-kadang tuh kayak mau macam-macam. Jadi saya tuh Pak sering baca surat An-Nas gitu Pak. Iya. Macam-macamnya gimana? Kayak apa ya? Kayak responnya tuh kayak kepo, terus kayak kurang baik gitu. Iya, respon negatif. Iya. Jadi saya tuh apa ya? Kadang-kadang Pak, kayak tiap hari tuh sering apa doa perlindungan itu Pak. Ya, surat An-Nas. Iya, kadang-kadang kalimat tama gitu. Bahkan ngomong bapak ya. Nah, kadang sini banyak satu. Alhamdulillah kan ya, nyanya satu. Tidak kurang ini sama Pak ya. Kalau cuma minta tolong dari bantu Pak. Ini anaknya Pak, penyakitnya apa? Kuburan camkan. Dan mau minta maaf lah. Jadi kayak macam itu. Tapi Pak kalau dia mau mandi lama, mandi 2 jam. Nah, jadi mau kemana ya? Misalnya di Gak apa-apa. lama. Ganteng lah ini, ganteng, pinter. Ya, tapi kan Pak, 2 jam tuh Pak ya. PHP mandi Pak. Apa mandi aja mas sekali sehari. Iya, tapi kan cuma sehari Pak. Kan PHP dulu Pak. Boleh. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Iya, Nah, sekali. untuk dibaca kan dulu tangan tusuk, dan itu bisa dibersihkan, katanya nggak ada sangkaiannya sih, dari pusing, ada dari emosi, tahu aja tuh di sini. Yang sabar, sing tenang. Kalau kita tenang itu, nanti sama Allah itu dibantu. Kita itu tenang karena kita itu bahwa hidup ini semuanya sudah ditanggung sama Allah. Jadi nggak ada dalam hidup ini yang perlu dikhawatirkan. Setiap langkah kaki kita, gerak kita, semua yang ada di dunia ini, semuanya itu dalam pengaturan Allah, dalam kehendak Allah. Jadi nggak ada sesuatu hal itu yang Allah itu tidak berkehendak. Ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting kita itu jangan maksiat, itu saja sudah. Yang penting kita itu menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, kita tidak maksiat, selesai. Sudah, orang hidup itu hanya itu saja. Gitu. Ujian kita yang terberat itu kan ya nafsu, syahwat, intinya maksiat itu. Selama kita nggak maksiat, selamat. Selamat. Jadi kalau bisa ya, segala perintah Allah kuasa dikerjakan ya, intinya kan gitu, segala lainnya ditinggalin itu Pak ya. Iya. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Dan semua yang terjadi itu ada hikmahnya. Sudahlah, yang tenang. Yang tenang. Kita susah, yaitu semuanya ada pahalanya. Nanti kita bakal diberikan kemudahan, baik di dunia maupun di akhirat. Itu ada yang menghina kita, ya enggak apa-apa. Misalkan kita sabar, nanti kita jadi mulia. Semua kehidupan ini ada timbal baliknya, semuanya itu ada pahalanya. Dikasih kalau kita bersyukur ya ada pahalanya, susah kita sabar ya ada pahalanya. Gitu. Berarti ininya perintah dari manusia itu Pak harus bersyukur ya Pak ya. Syukur, sabar. Tenang. Tenang Pak. Aja emosi baik. Jadi Pak, cuma bedakan emosi aja. Iya, aja emosi baik. Apa ya? Baik, Bisa, emosi. Pak, aku bisa emosi begini. Daripada jam 8 sampai jam 9 malam sering nggak bawa uang. Karena yang sampai sekarang kan pusing dengan stress. Nah, terus emosi.
Itu dia begitu komunikasi sama istri keluarga juga ada sebagai kepala keluarga Mbak harus usahakan niatnya kan menyenangkan istri anak itu Mbak membaca keluarga lah hanya untuk beribadah pada sama yang Maha Pembuat kan gitu niatnya Mbak. Cuman agama itu harus agama ada alhamdulillah Mbak sehat gitu misalnya. Cuman sering begitu wadah sering ketemu pokoknya buat itu berapa aja nggak dapet kan musuh. Nggak apa-apa sebenarnya. Bapak ini kan bertarung dengan pikirannya Bapak sendiri. Bang sebenarnya jalan rezeki itu banyak. Walaupun toh kita kerja mungkin belum dapat hasil, tapi insya Allah keluarga pun ngerti kok. Dan orang hidup itu sebenarnya selama kita berikhtiar itu nggak ada yang ceritanya mati kelaparan, itu nggak ada. Pasti ada jalan. Saya sendiri itu sudah ketika pasrah, benar-benar pasrah. Dulu kan saya juga, ya mohon maaf, pernah di hutan, pernah keluarga saya, ya ayah saya meninggal dunia. Ketika pasrah, benar-benar pasrah itu banyak keajaiban yang saya rasakan. Bahkan mohon maaf, saya pernah, mungkin zaman nggak pernah, jangan sampai, pernah ditahan itu, saya benar-benar ngetes Tuhan. Saya siang itu puasa, malam nggak jatah makan, ini demi Allah ini direkam. Jadi saya benar-benar puasa, siang kan jatahnya makan itu kan hanya siang, malam kan nggak ada jatah makan. Sedangkan nggak bisa pesen malam, nyimpen nasi dari siang malamnya basi no. Saya nggak makan loh, itu loh kersane Gusti Allah itu memang saya benar-benar ngetes. Kalau saya mati karena kelaparan, berarti Allah ini nggak maha kuasa, berarti nggak maha kaya. Kalaupun saya mati ya biarinlah, matinya di jalan Allah gitu aja. Itu loh selalu ada jalan. Tiba-tiba udah menjelang mau 2 hari pernah nggak makan itu, tapi pas hari ketiga pas mau imsak 3:30 itu polisi nganterin makan. Itu padahal kan kayak mustahil gitu. Itu waktu itu lagi bulan puasa lah ya, lagi bulan puasa ya. Enggak, memang saya puasa. Jadi sing tenang. Allah itu mengatur siang malam sangat gampang. Kita pernah nggak sewaktu 9 bulan di kandungan itu cari makan? Enggak kan? Tapi rezeki ya ada. Ya kita hidup, ya kita ada. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi hidup itu harus tenang. Harus tenang. Allah yang mengatur kita. Kita itu diciptakan itu untuk beribadah. Ya termasuk bekerja juga beribadah. Tapi yang mendatangkan rezeki itu bukan bekerja, Allah yang memberikan rezeki. Itu hanya bentuk ikhtiar kita saja. Ya orang datang ke sini minta tolong ya, yang menolong Allah, saya hanya mendoakan. Guru nggak bisa memintarkan murid, yang memintarkan Allah. Guru itu hanya sekedar bagi-bagi manfaat saja, ikhtiar saja, gitu. Ya semuanya kita ini punya anak, aku nggak yakin semua orang tuh nggak bisa bikin anak. Ya mau ngelaksanain perintah Gusti Allah rabi, kelon mbek bojo duwe anak ngono. Apa iso gawe anak? Kalau orang bisa bikin anak, nggak mungkin ada orang mandul dan lain sebagainya. Apa bisa sampean bikin anak? Nggak bisa ta? Allah yang bikin anak itu, kita itu hanya hehe aja toh. Enak memerah dadi toh. Iso ta kon gawe anak? Gak iso ta? Begitu kuasanya Allah kok kita masih bingung sama hidup ini. Apa yang kita bingungkan itu? Apa sing dhewe? Wong saya itu tahu-tahu ya udah ada segini, udah tahu bisa kerja. Caranya berdiri aja saya nggak tahu kok. Moro-moro iso ngatik sama aku. Iso ngomong piye caranya aku gak roh. Krungu lho gak tahu dari mana cara saya bisa mendengar iki. Moro ya nek kuping iso krungu ngono. Ya Gusti Allah sing ngrungokne. Allah ya basir. Jadi panjenengan yang penting tenang ya. Jauh-jauh dari sana ke sini harus ada manfaatnya. Yang pertama harus tenang. Nanti kalau sampai sudah tenang, ikhlas dengan apa yang Allah berikan, tahu bahwa hidup itu hanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nanti semuanya ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Saya pun juga hanya begitu saja. Yang penting sih tenang. Ini siapa namanya?
Muhammad Rizki. Al-Fatihah. Bisa ikut ke sini siapanya beliau jenengan? Waknya, saya ponakannya. Pak D lah ya kalau saya ya. Nganterin. Tujuannya silaturahmi. Ambil nganterin ini ya. Iya, Udah punya istri Pak belum? belum. Kalau bisa ya gak usah pacaran. Memang sudah suka ya nang nikah gitu. Nanti rezeki biar Allah yang ngatur. Gitu. Jadi beliau ini kalau menurut bapaknya itu sering was-was gitu. Ini Oh iya, ini berapa ini? sering gelisah gitu. Iya. Terus nanti ya semuanya lah nanti diterapi ya. Mandiin air pencerahan nanti. Yang penting bapaknya jangan terlalu khawatir, jangan marah-marah, jangan untuk yang tenang aja, tenang. Siapa yang tenang nanti anaknya tenang, nyaman, sehat. Bapaknya nanti anaknya ya, oh iya, Kerasa gurusi Pak. iya masalah rezeki ya. Sudah diatur. Ya, kita kerja ya semampunya. Allah yang memberikan rezeki. Dapat alhamdulillah, nggak dapat besok Syukur Pak ya. kerja lagi. Saya dari kecil biasa. Ayah saya sakit aja tenang, wis. Alhamdulillah ya. Sampai saya besar begini ya, tetap saja ada rezeki. Itu. Kalau orang tua goyang, anak yang jadi korban gitu loh. Gitu. Masih tenang mawar. Al-Fatihah anaknya. Kita bicara baik-baik sama anak. Ojo jangan nurutin hawa nafsu. Nanti kalau nafsu ya yang terima nafsu. Coba kita marah-marah. Orang kita marahin nerima enggak? Kok ngomong-ngomong bojo lah, bojomu tambah nesu. Orang marah-marah itu enggak ada gunanya. Enggak masuk ke hati. Kalau bicara dari hati ya sampai ke hati nanti. Enak. Gitu. Makanya saya kalau istri marah itu ya diem. Kalau marah ikut marah ya wis mendal, nafsu diterima nafsu dari hati, minta petunjuk sama Allah, kerja minta pertolongan sama Allah gitu. Nanti semuanya ditolong sama Allah. Gitu. Menjauh-jauh loh dari sana ke sini. Jam kita berangkat Pak, sebelum subuh jam 3 pagi. Iya. Kan satu berani cuma ini berbes ya. Ya, Subuh memang ya. Pantura, Nah, maksudnya pas ya. bisa berbes. Nah, ajaran satu salah dulu. Lewat tol ya, Ya. orangnya. Bapak siapa namanya? Gais. Al-Fatihah. Anaknya siapa namanya? Sulaiman. Al-Fatihah. Ganteng Kak Sulaiman ya. Anak kan. Persis anak saya namanya Sofyan. Ibadah, Ya, Pak. amin. Suruh ibadah sholat nggak mau. Kayaknya. Sabar. Ya dulu sih rajin, Suruh Bang. usaha. Ya dulu sih rajin, ya dulu sih. Sekolahnya sepintar. Iya. Helm. Sekolahnya sepintar. Sekolahnya pintar. Sekolahnya pintar. Mirip kayak anak saya satunya loh namanya Badrus. Mirip Kang Badrus. Masa Pak? Kembaran. Iya. Hari ini barangnya. Iya. Kalem dia wajah anak Masa? saya. Wih. Namanya Nabi Sulaiman. Oke. Namanya sudah marah Nabi. Kita jenengan amin ya Kang. Muhammad Rizki. Al-Fatihah. Ibu bapaknya siapa? Ini Kusmini. Bapaknya? Ibu saya, Pak. Bapaknya. Bapaknya Muhammad Zainal. Al-Fatihah. Sholat lo ya. Iya, Pak. Oh, ya. Kerjakan sholat. Udah sholat. Ya Pak. Ya. Tinggal. Mentok. Tak leh. Garam kalau ada. Bapak siapa namanya? Namanya gua Armani bin Raji. Al-Fatihah.
Orang itu kalau pengen masa depannya itu terang, hidupnya itu bahagia, kuncinya satu, berbakti sama orang tua. Bapak doain ibu bapak jenengan, nanti anak juga baik. Pokoknya kalau kita pengen hidup kita bahagia, pengen hidup kita mulia, itu kita berbakti ke orang tua kita. Mulai dari didoakan, dikirim Al-Fatihah, bersikap baik, kalau punya rezeki ngasih. Bahkan sekedar telepon itu aja loh, wong tua, telepon wong tua murah. Mendino telepon mbak Santi, mbak wong tuane jarang telepon. Lho tenanan lho kuwi anu Pur. Wong tua ki mau diteleponane seneng. Seneng. Wong tua iki mau. Aja cuek-cuek karo wong tua. Engko dicueki karo Gusti Allah bingung. Apa kalau menyangkut orang tua saya udah meninggal dari Ya Al-Fatihah. Orang tua kuwi dieling-eling ngono ae. Lho masamu masih wong wis mati lek dilalekne sedih lho. Makanya khauli penting. Lah aku ya amit. Tiap bar salat tak dongakne. Ya Al-Fatihah minimal subuh karo magrib ya Yasin. Engko uripe penak. Awakmu gampang dilalekne kan ya sedih to. Padahal lek ngopani tenanan. Wong tua ya ngono, sing wis mati-mati lho. Ya Al-Fatihah. Al-Fatihah. La ruhi sitawalasi min Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ibu gimana? Bantu ceritanya ini. Tapi menurut jenengan beliau ini gimana? Sampai nganterin ini toh? Oh, jelas nah coba. Iki kakake sama. Iki berarti ponakan. Ponakan, iki anake kula. Iki anake. Cilik papat anu sekawan kakangan tuh. Piye ceritane sampai teko kene? Ini Samsudin keng ngono. Tujuan silaturahmi. Makanya Mbak jujur ya, karena dulu kan mau sama Gaul lah. penggemar apa, ada mana? Oh, loverku ya. Dulu waktu paham kan HP Mbak, dan bukan HP itu dia. Dari aku nih, ini aku pengen aku pengen buku, saya senang Mbak ya. Nah, adalah aku mau silaturahmi apa tuh apa Samsudin pada itu silaturahmi pada mau ya alhamdulillah gitu kan. Nyewa mobil. Iya nyewa. Nyewa karena kene pira? Berarti aku bisa Bayar pira kok honorene? Ngomongnya sih begini, sebenarnya jalannya berapa gitu kan, berapa nih. Ngomongnya sih udah dari ini hitungnya gitu bangunnya itu nah kawannya aja bahaya ya. Itunya hanya balik tengah 900 balik terus yang masalah tol atau bayar mobilnya belum, jadi yang bilang ambil kiranya berapa, jadi belum jelas Pak, emang sama ini sih masih saudara Oh. jadi belum jelas, terus saya kan yang enak itu berapa gitu, belum jelas singan tua. Piye ceritane piye critakno? Ya kalau sih tujuannya silaturahmi sareng diajak kakak. Heeh. Kakake piye menurutmu? Rene mau nyapa? Aku lihat bayar menurut tadi ini kan sebenarnya Pak. Ya kakak kepengennya kuya sadian ku kang. Sadiane ben ancar. Heeh, terus. Dulu prihatin Mbak dulu Mbak. Heeh, terus. Jumlah teman kasihan. Tujuan mau ketimawon Pak. Anaknya jadi seneni baik, ya. Hidup bisa hidup Pak, nomor. amanat dari sana Mbak kalau akan patuhi Pak. Ini kan amanat dari apa sih? Mas, jujur Pak, emang aku itu ya. Saya coba kalau saya nasihatin terlalu lama juga pengalaman Pak. Ini jujur aja Pak, saya cerita jujur ya. Kalau habis sholat subuh di masjid, Nabi Sulaiman bangun udah jam 5 sholat subuh, iya aja Pak. Ngebangun. Sing sabar. Iya, emang sering emosi. Jadi kesannya begitu, Iya, kesannya tahu sering tahu emosi, bangun. sering marah-marah. Iya. Saya jujur Pak. Sabar. Bapaknya sabar, anaknya sing Laten. nurut, ya. Anaknya sekarang nyekel nasi Pak, jadi kan itu ya orang. Di Al-Fatihai. Jadi anak itu bukan hanya butuh makanan dohi, tapi juga makanan batin. Makanya padahal yang menggerakkan diri kita itu bukan
tubuh kita, tapi ruhaniyah kita. Kalau pengen ruhaniyahnya itu nurut, ya ruhaniyahnya juga dikasih makan. Anak di Al-Fatihai, bacakan Ya Latif. Kita ini terkadang hanya memikirkan dohirnya saja, makan dan lain sebagainya. Tapi batinnya juga perlu. Loh, sama istri juga begitu. Bahkan sama diri kita sendiri pun juga begono. Iya. Karena yang menggerakkan diri kita itu ruhaniyah kita, bukan dohir kita. Ngomong kalau pakai ini, umpamanya nggak diterima, ya pakai ini dari sini. Bisa dipuasai, di Al-Fatihai gitu. Jangan malah marah-marah. Apalagi kalau sudah ada kebencian, itu nanti setan yang kerja. Selain itu juga nafsu nggak mungkin dinurut, malah jadi ngelawan. Makanya marah-marah tuh nggak ada untungnya, yang sabar. Yang setan. Kalau masalah rezeki yang penting syukur, masih dikasih sehat, bisa kerja. Itu nanti dari syukur itu muncul senang. Orang kalau senang, wah rezeki itu datang. Lancar tenan itu, saya sudah membuktikan itu. Makanya pantangannya orang hidup itu, terutama orang usaha itu pantangannya ndak boleh gampang sedih, nggak boleh bertengkar, gesulan, ndak boleh. Senang terus. Orang susah itu tambah susah. Lek gesulan itu tambah susah. Gitu. Makanya tirakat saya itu senang. Sampean ngerti saya ditahan sama polisi itu? Di video itu kan ada toh? Saya senang di penjara. Senang dan ditok nih, gersula tambah blesek malahan. Orang-orang pada ngomong banget tuh Pak. Orangnya anak-anak manusia ngomong ya macam-macam tuh. Itu Bang enggak, saya bela-belaan aja Bang. Saya juga ini bener. Ada orang yang enggak tuh. Ya ngomong apa adanya aja ngomongnya. Uang kerja itu loh ya, kalau seneng itu ya, kita nggak perlu disuruh, kita jadi fokus. Orang kalau seneng sama Pak Rete nih, kerja ndek saya seneng, yo, ya karena senang itu semangat. Yang capek itu loh, karena senang itu mahabbah. Terus yang susah itu loh terasa menyenangkan. Yang sengsara itu loh terasa membahagiakan. Kita punya anak, punya istri, kita kerjaan seorang toh, tapi karena kita cinta dengan anak istri kita, kerja pun ya semangat, ya senang. Apalagi kalau cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan pagi itu ngaji mau diterangnya kalau Abah Ali mau. Yang menjadi teman sejati kita itu bukan istri kita, bukan anak kita, bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho niku tirakat kula saestu. Makanya aku ki makanya aku yang mengedan guyon lihat saya sama santri sama seneng saya itu. Marah wis bar ya bar, enggak pernah jadi pikiran. Tirakat saya itu senang. Saya nggak senang kalau mereka itu nggak senang sama Allah, sholatnya ketinggalan itu. Ya selama saya hanya berusaha saja, tapi nggak ada kebencian kalau saya. Karena itu juga ikhtiar saya, tirakat saya. Malah kasihan melihat seperti itu. Jadi yang penting hatinya senang. Nanti masalah doa itu nomor 2. Doa itu seperti ikhtiar ya, sugesti termasuknya. Yakin dijabah sama Allah, hatinya senang jadi. Itu. Al-Fatihah. Sananya jangan diomel-omel. Kerjanya semangat, hatinya senang. Ibu. Awas tumpah. Bapaknya siapa jenengane? Hira, Pak. Hira. Hira. Al-Fatihah. Enggak, Pak Hira. Diumpil ya. Ya wis, diterapi dhisik. Diterapi. Nanti amalannya sholawat ya. Tambahkan inna fatahna. Semoga kehadirannya panjenengan di sini mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan terus bertambah, keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, keturunannya soleh dan solehah. Lahumul Fatihah.
Dadanya dipegang tangan kiri, dada sebelah kiri, ya, dipegang gini. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i. Sebut nama ibu dan bapak. Ibunya. Al-Fatihah. Dulur batin. Sebut nama diri sendiri, namanya sebut. Ye, semuanya. Sarmani. Sebut nama diri sendiri. Al-Fatihah. Minta kepada Allah rezekinya lancar, rezekinya barokah, manfaat, bisa untuk beribadah, bisa untuk keluarga, warganya sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Nggih, nanti mandi di sini. Mandikan nanti sama Mbah Pong, mandi. Nanti terus semuanya ikut sholat taubat, sholat hajat di musola ya. Semoga rezekinya ditambahkan sama Allah. Nanti bawain tanahnya ya Pur ya. Udah, monggo. Ke sana nanti masuk sana ya. Ini dibawa. Betul ya, Pak? Nggih, sehat semuanya. Sabar. Sehat. Terus